Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum ke materi, terima kasih sudah mau menyempatkan melihat video ini. Baiklah, kita mulai dari kata inteligensi. Apa sih inteligensi itu? Inteligensi atau kecerdasan adalah suatu keahlian yang ada dalam diri manusia untuk menyelesaikan persoalan dan sebuah skill untuk belajar dari kejadian atau pengalaman yang sudah didapat maupun dialami. Nah, inteligensi ini ada 8 macam teman-teman. Yang pertama adalah inteligensi verbal linguistik atau kecerdasan yang berhubungan dengan bahasa. Yang kedua, inteligensi logika matematik, yakni kecerdasan yang berhubungan dengan angka. Yang ketiga, inteligensi visual spasial, yakni kecerdasan berhubungan dengan seni. Yang keempat, inteligensi kinestik tubuh, yakni kecerdasan yang berhubungan dengan keterampilan tubuh. Contohnya menari. Yang kelima, inteligensi ritme musikal, yakni kecerdasan yang berhubungan dengan bunyi-bunyian atau nada-nada. Yang keenam, inteligensi intrapersonal, yaitu kecerdasan yang berfokus pada pengetahuan diri sendiri. Yang ketujuh, inteligensi interpersonal, yakni kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk bekerja sama atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang terakhir adalah inteligensi emosional, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan kekuatan emosional dan kecakapan sosial. Nah, ada teori dari 3 ahli yang menjelaskan tentang faktor inteligensi. Ada teori menurut Sperman, yang kedua menurut Louis Lanterstone tahun 1887-1955, dan Guilford. Kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman, teori menurut Sperman, yakni ada 2 faktor. Yang pertama faktor G, general, dan yang kedua ada faktor E, spesial. Nah, faktor G atau general adalah kemampuan umum atau general ability yang terdapat pada semua individu, tetapi berbeda satu dengan yang lain. Sedangkan faktor S, spesial, karena sifatnya yang khusus, maka faktor S banyak ragamnya. Nah, yang kedua, teori menurut Louis Lanterstone tahun 1887 sampai 1995. Menurut Lanterstone ini, teori Sperman pada dasarnya terdiri dari 7 kemampuan mental, yakni yang pertama spatial visualization, yaitu kemampuan memvisualkan bentuk ruang. Yang kedua perceptual speed, yakni kemampuan menangkap rincian visual secara cepat serta melihat kesamaan dan perbedaan di antara objek yang tergambar. Yang ketiga number facility, yakni kemampuan belajar dengan angka dan melakukan perhitungan. Yang keempat verbal comprehension, yakni kemampuan memahami makna kata. Yang kelima word fluency, yakni kefasihan menggunakan kata-kata. Yang keenam memory, yakni kemampuan mengingat stimulus verbal. Yakni 7 inductive reasoning, yakni kemampuan penalaran. Nah, teori yang ketiga, teori menurut Guilford. Teori Guilford ini mengarah pada kreativitas. Teori ini menerangkan kemampuan seseorang dalam menjawab melalui situasi sekarang untuk semua peristiwa masa lalu dan mengantisipasi masa yang akan datang. Guilford mengeluarkan satu model untuk menjelaskan kreativitas manusia yang disebut sebagai model struktur intelek. Ada 3 nih teman-teman, ada dimensi operasi, ada dimensi materi atau isi, dan dimensi produk. Yang pertama, dimensi operasi. Berdasarkan proses dasar psikologi yang terlibat, ada cognition, ada memory, ada divergent production, ada convergent production, dan evaluation. Nah, yang pertama cognition, yaitu menemukan atau mengenali kembali informasi yang diperoleh. Yang kedua memory, mengingat sesuatu dari pengetahuan yang baru diperoleh. Yang ketiga divergent production, yakni memberikan macam-macam alternatif dari suatu permasalahan yang diberikan dengan penekanan pada variasi, kuantitas, dan relevansi dari output. Yang keempat convergent production,
yakni memberikan satu jawaban atau kesimpulan yang logis terhadap permasalahan yang diberikan. Yang kelima, evaluation, yakni kemampuan untuk menilai ketepatan dan hasil pemikiran seseorang. Nah, dimensi yang kedua, yakni dimensi materi atau isi, mencakup bidang atau tipe informasi dalam operasi yang diterapkan. Yang pertama, figural, yakni dalam bentuk kognit atau gambar dalam bentuk dengan melibatkan unsur, ukuran, bentuk, dan warna. Yang kedua, simbolik, dalam bentuk simbol atau lambang atau tanda-tanda tertentu. Yang ketiga, semantik, dalam bentuk ide-ide atau pengertian tertentu. Dan yang terakhir, behavioral, yakni non-figural dan non-verbal, meliputi interaksi antar manusia yang antara lain melibatkan sikap, kebutuhan, keinginan, persepsi, dan pemikiran. Nah, yang terakhir ada dimensi produk, hasil dari proses pemikiran kita atau bentuk informasi selama diproses dan hasil dari proses tersebut. Macam-macam produknya ada units, class, relations, system, transformations, dan implications. Ada lagi nih faktor umum yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama, faktor pembawaan. Faktor pembawaan itu adalah sifat yang dibawa sejak lahir. Tidak bisa diubah ya teman-teman dan berbeda-beda pada setiap orang. Yang kedua, kematangan, yaitu keadaan di mana setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, pembentukan, keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Nah, faktor ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama pembentukan dilakukan dengan sengaja, biasanya dilakukan di sekolah-sekolah, dan yang kedua pembentukan dilakukan tidak sengaja, itu biasanya pengaruh lingkungan atau alam. Yang terakhir adalah minat. Nah, inteligensi juga bisa diukur. Ada 4 macam pengukur inteligensi. Yang pertama pelopor Binet tahun 1904, yang kedua IQ, yang ketiga EQ, dan yang keempat SQ. Nah, kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan IQ, EQ, dan SQ kan? Tetapi, apa sih Binet itu? Binet itu pengukuran yang mengarah kepada mengembangkan konsep usia mental, merupakan tingkat perkembangan mental seseorang dibanding dengan orang lain. Binet sendiri berpendapat bahwa anak yang mengalami keterbelakangan mental akan menunjukkan kinerja seperti anak normal yang lebih muda. Gimana nih teman-teman? Sekarang udah tahu kan sedikit tentang inteligensi? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.